Jadi untuk bagian kepalanya ini bisa dibuat posisi seperti ini guys. Jadi sedikit aneh ya, bisa dibuat gini-gini. Tapi ini sebenarnya ada tujuannya guys, yaitu supaya bisa jumpa lagi di Calvin Channel. Nah, ini adalah video yang pastinya kalian semua sudah tunggu-tunggu, karena di video kali ini kita akan review SHF dari Ultraman Blazer. Nah, ini adalah box dari Ultraman Blazer-nya sendiri, dan kira-kira seperti apakah detail dari SHF ini. Nah, kalau kalian penasaran, tetap di Calvin Channel. Ini dia guys, box dari SHF Ultraman Blazer. Untuk bagian depannya seperti ini guys. Sini kalian bisa lihat ya, seperti desain-desain SHF lainnya. Kemudian untuk bagian sampingnya seperti ini. Samping satunya, bagian atas, bawah, dan terakhir bagian belakangnya. Untuk bagian belakang itu seperti ini guys. Jadi di sini kita mendapatkan satu option part, yaitu Tilsonite Sword-nya. Nah, untuk Ultraman Blazer ini adalah SHF yang paling mending dibandingin beberapa SHF lainnya guys. Karena dia ini mendapatkan Tilsonite Sword, dan yang lain itu biasanya dia mendapatkan cuma tangan sama core timer aja. Jadi ya ini sedikit upgrade sedikit ya dibandingin beberapa SHF Ultraman lainnya. Nah, kemudian kita juga mendapatkan instruksi, tapi instruksinya itu sudah ditempel di bagian samping boxnya. Jadi nggak pakai kertas-kertas lagi guys, langsung ditempelin di bagian boxnya. Di situ juga ada instruksi lainnya guys. Itu lebih tepatnya sih option part yang kita dapetin. Tuh dia, jadi pedangnya, kemudian tangan-tangannya. Nah, ini dia guys untuk isi dari Ultraman Blazer-nya. Wih, keren banget guys untuk bagian dalamnya ini, untuk Ultraman Blazer-nya terutama. Tapi kira-kira apakah ada minusnya? Nah, nanti kita akan coba cek-cek. Untuk moldingnya seperti ini guys. Jadi moldingnya ini nggak terlalu berbeda dengan di film ya. Jadi termasuk dalam movie accurate. Kemudian untuk bagian kepalanya di sini aku bener-bener suka guys, karena kristalnya itu kelihatan banget, kelihatan seperti apa ya, shiny gitu, seperti mengkilap-mengkilap. Kemudian untuk bagian atas dari kristalnya ini cukup tajam guys, jadi kalian harus benar-benar hati-hati. Lalu untuk bagian badan dari Ultraman Blazer itu seperti ini. Warna-warnanya benar-benar mantap sih menurutku. Jadi pertama kita akan coba lepas dulu plastik-plastiknya biar bisa lebih jelas lagi untuk bagian warnanya. Untuk bagian warna seperti ini, jadi Blazer ini ada beberapa kombinasi warna. Di sini kalian bisa lihat sendiri. Cuman kalau misal diperhatikan dengan dekat-dekat banget atau secara sangat-sangat dekat, sebenarnya warna dari Ultraman Blazer ini kurang bagus guys, terutama di bagian belakang sini. Karena tadi aku sempat lihat kalau di bagian belakang Ultraman Blazer itu ada beberapa titik yang warnanya kurang rapi, terutama di bagian sini itu kurang rapi banget guys. Jadi ini sedikit mengecewakan ya untuk Ultraman Blazer yang ini, terutama di bagian warnanya. Ini kayaknya mispin sedikit, kemudian ini juga sedikit mispin. Lalu ada lagi nggak ya? Ya itu aja sih kayaknya. Kemudian di sini kita juga mendapatkan fin ya, atau Blazer ini juga ada finnya. Jadi ya kira-kira seperti Ultraman yang lain. Nah, selanjutnya kita akan ke bagian artikulasi guys. Semoga artikulasinya nggak mengecewakan ya. Jadi untuk artikulasi itu kita coba cek dulu. Untuk bagian kepalanya bisa diputar 180 derajat guys. Kemudian juga apa lagi ya? Oh, digeleng-gelengkan. Oh, ini ternyata kepalanya sedikit naik ya, bisa dinaikin guys. Ini kalian bisa lihat ya. Jadi kepalanya ini bisa dinaikin seperti ini, dan juga bisa diturunin. Bisa naik turun ya, kira-kira seperti kakinya Ultra X. Jadi untuk bagian kepalanya ini bisa dibuat posisi seperti ini guys. Jadi sedikit aneh ya, bisa dibuat gini-gini.
Tapi ini sebenarnya ada tujuannya guys, yaitu supaya bisa dibuat posisi terbang seperti ini. Jadi kalau benar-benar mendangak seperti ini, nanti bisa di foto-foto tapi posisi terbang guys. Jadi seperti ini. Ya, ini semacam peningkatan ya dari artikulasi, terutama yang versi Ultraman. Cuman kekurangannya adalah kalau misal dilihat dari bawah sini, kelihatan aneh banget guys, atau kelihatan jelek banget. Karena ada bagian lubangnya. Nah, itu dia, kalian bisa lihat ya. Tapi ya, selain itu oke banget sih untuk bagian kepalanya ini. Jadi sedikit peningkatan. Kemudian untuk bagian badannya ini seperti ini guys, atau bagian tangannya ya. Ini bagian tangannya seperti ini. Bagian pundaknya bisa diputar-putar seperti ini. Kemudian bisa ditarik juga seperti ini. Lalu butterfly joinnya seperti ini guys. Ini dia, bisa kalian lihat ya untuk butterfly joinnya. Ini dia. Kemudian untuk pundaknya juga bisa ditarik seperti ini. Lalu nggak bisa dibuat semaksimal ini ya kalau misal diluruskan untuk bagian pundaknya. Karena biasanya itu Ultraman lain armornya, terutama yang di bagian sini, bisa dinaikin guys. Sedangkan untuk Ultraman Blazer ini nggak bisa dinaikin. Makanya itu dia nggak bisa maksimal. Nah, kemudian kita akan coba cek untuk bagian sikunya ya, seperti ini ya. Ini dia juga satunya, kira-kira nggak berbeda jauh dengan Ultraman lain. Dan terakhir di sini juga bisa diputar-putar untuk bagian tangannya. Ya, itu dia guys untuk bagian tangan dari Ultraman Blazer. Lalu kita lanjut ke bagian badannya. Untuk bagian badan ini kurang fleksibel ya, kurang fleksibel dibandingin Ultraman lainnya. Ini lebih kaku guys untuk bagian badan atau bagian artikulasi badan dari Ultraman Blazer. Sedikit kaku dibandingin Ultraman lain, terutama kalau digoyang-goyangin seperti ini. Lebih kaku dibandingin yang lain, tapi ya masih oke sih, karena kepalanya ini menurutku yang paling bagus untuk bagian artikulasinya. Paling kelihatan peningkatannya lah dibandingin beberapa SHF lainnya. Kemudian kita akan coba cek untuk bagian kakinya. Nah, untuk bagian kaki ini kelihatannya lumayan guys, karena bisa ditarik seperti ini. Jadi mirip seperti Ultra X. Nah, ini dia, kalian bisa lihat satunya juga sama, bisa ditarik seperti ini. Nah, oleh karena itu kita juga bisa buat posisi Ultraman Blazer seperti ini. Kira-kira seperti split sempurna. Itu dia, kalian bisa lihat. Kemudian kalau misal ditarik ke belakang juga bisa seperti ini. Cuman jelek banget guys, karena kelihatan lubang di bagian depannya sini. Satunya juga sama. Kalau dibuat ke depan seperti ini, dari belakang juga kelihatan jelek ya, karena bisa ditarik-tarik seperti itu. Kemudian bagian kakinya juga bisa diputar-putar seperti ini guys. Satunya juga sama seperti SHF lain kalau bagian kaki yang diputar-putar ini. Kemudian untuk lututnya di sini ada dua titik artikulasi, yaitu di bagian sini, dan juga ada di bagian sini. Jadi dua titik artikulasi, makanya benar-benar pergerakannya maksimal. Oke, selanjutnya kita akan bahas ke bagian kakinya. Bagian bawah sini, kakinya ya nggak terlalu berbeda dengan Ultraman lain. Bisa digerakin seperti ini, satunya juga sama. Dan terakhir untuk ujung kakinya bisa digerakkan seperti ini. Nah, itu dia guys untuk artikulasi dari Ultraman Blazer. Oke, terakhir kita akan coba cek option part atau part-part yang kita dapetin. Jadi di sini kita mendapatkan beberapa tangan terbuka seperti ini. Ya, kira-kira seperti Ultraman lain yang ada di sini. Kemudian ada tangan yang relax atau tangan apa ya? Tangan apa itu? Oh ya, ini tangan relax. Kemudian ini tangan kuda-kuda. Tangan yang bentuknya seperti ini nggak tahu ya tangan apa ini. Terus di sini kita juga mendapatkan satu tangan untuk pedangnya atau Tearsorite Sword-nya. Di sini kita juga mendapatkan satu color timer yang warna merah guys, sama seperti Ultraman lain. Jadi color timer ini adalah sesuatu yang wajib kalau SHF Ultraman. Nah, ini dia guys untuk part yang paling aku semangati ya untuk dari set ini, yaitu Tearsorite Sword.
Walaupun sebenarnya harapanku itu bukan Tilsonite Sword guys, tapi yang tombak dari Ultraman Blazer itu. Aku lupa sih namanya itu apa. Oke, jadi untuk Tilsonite Sword-nya seperti ini guys. Bentuknya kecil banget. Kalau misal kalian tarik ini nggak bakal bisa muter ya, tapi bisa diputar manual seperti ini. Jadi ya bisa diputar-putar seperti itu. Kira-kira kayak di filmnya. Kemudian untuk bagian sininya juga nggak ada warna-warnanya ya guys. Jadi bener-bener hitam polos. Sebenarnya kalau mau dibuat bagus itu ada warna-warna hijaunya guys. Dibandingin kalau misal warna hitam aja itu sedikit aneh. Jadi lebih baik harusnya dikasih warna-warna hijau. Tapi ya untuk bagian pegangannya juga oke banget. Di situ detailnya kerasa banget. Terus juga teksturnya kerasa banget guys. Bagian pegangannya juga lumayan kerasa untuk teksturnya. Dan bagian bolanya juga kerasa untuk teksturnya, terutama yang gambar-gambar petir itu. Oke, kalau misal dipasang ke Ultraman Blazer itu seperti ini. Jadi pertama kalian harus mengambil satu tangan, kemudian harus dipasang seperti ini. Wah, sakit banget ya ternyata. Tadi ketusuk. Bagian ujungnya sini ternyata cukup tajam guys, jadi harus hati-hati. Ini dia sudah kepasang dan selanjutnya kita tinggal lepas saja tangannya Blazer dan dipasang seperti ini. A few moments later. Nah oke, sudah kepasang guys. Jadi seperti ini kalau Ultraman Blazer membawa Tilsonite Sword-nya. Cukup oke sih menurutku. Ini tinggal dibalik aja. Nah ini baru oke banget guys. Terutama kayak gini posisinya. Wah, bagus banget untuk Ultraman Blazer-nya ini dengan Tilsonite Sword. Oke, itu dia untuk semua part-part yang kita dapetin dari serial atau series box Ultraman Blazer yang versi SAF itu. Dan selanjutnya kita akan coba membandingkan tinggi dari Ultraman Blazer ini dengan beberapa mainan lainnya. Oh ya guys, sebelumnya aku nggak terlalu nemuin sih beberapa bagian pundak dan juga bagian badan yang bisa dilepas. Kemungkinan besar dia akan mendapatkan set dimana Ultraman Blazer lagi, tapi dia pakai Valdoran Armor. Cuman bisa jadi enggak, karena ini cuman prediksiku guys. Oke, selanjutnya kita akan melakukan perbandingan tinggi antara Ultraman Blazer yang versi SAF ini dengan beberapa mainan lainnya. Nah, jadi pertama di sini ada Ultraman Decker yang versi SAF. Bentar, ini sedikit susah. Nah, kemudian di sini juga ada UHS dari Ultraman Blazer yang bener-bener jauh banget, terutama di bagian warnanya itu kalah banget guys. Lalu di sini juga ada Outgaron yang versi DX. Dan terakhir di sini pastinya mungkin beberapa dari kalian ada yang kangen ya, yaitu Tarzan guys. Ini sudah lama banget nggak kembali dan akhirnya pun kembali guys setelah bertahun-tahun. Dia muncul pas awal-awal tahun 2024 guys. Nah ini dia untuk perbandingan tingginya. Oke, itu tadi guys reviewku tentang SAF dari Ultraman Blazer. Dan menurutku Ultraman Blazer ini bagus guys, cuman nggak sebagus ekspektasiku. Karena ada beberapa bagian yang sedikit mispen guys. Karena memang modelnya itu kecil banget. Dan juga warnanya pasti susah banget. Oke, gimana pendapat kalian? Bisa tulis di komen. Oke, tetap support kalian channel dengan cara like dan subscribe. Dan juga ditunggu giveaway-nya guys.